Hello Sobat Engineering, jumpa dengan saya lagi AAP 2019. Di video kali ini saya akan membawakan materi mengenai cardinal point. Cardinal point atau insertion point merupakan fitur dari program GSI, dalam hal ini adalah ETAPS and SAP 2000. Sedangkan di program lain seperti robot, Midas, itu nama lainnya adalah dengan fitur offset. Apa itu cardinal point? Cardinal point atau insertion point adalah sebuah fitur untuk merepresentasikan model sesuai keinginan kita. Jika kita menggambarkan sebuah portal, balok bisa dinaikkan atau diturunkan sesuai keinginan kita. Jika bicara pemodelan yang biasa kita lakukan sebelumnya, analisis dan akan dilakukan mengacu pada garis-garis analistik terhadap as dari elemen. Mungkin akan saya gambarkan maksud dari cardinal point tersebut. Nah, pada kondisi default dalam menganalisis sebuah bangunan, dalam hal ini saya contohkan portal 2 dimensi, kolom dan balok, di mana sumbu kolom ini adalah as dan sumbu defaultnya adalah as. Maka kita akan melakukan analisa mengikuti model-model analytics berdasarkan sumbu as dari elemen-elemen dimaksud. Nah, jika kita mengaktifkan cardinal point, kita bisa membuat model sesuai kenyataan di lapangan. Misalkan balok yang dulunya di as. Nah, kalau kita membayangkan ini ground, ini lantai 1. Maka ini baloknya akan muncul, kawan-kawan. Artinya kalau dari segi permodelan rasanya kurang pas. Maka dengan cardinal point kita bisa menurunkan balok tersebut sehingga nantinya balok dan plat akan selepel dengan lantai 1. Untuk detail yang ketiga, cardinal point juga bisa dilakukan terhadap kolom. Jika kita tidak ingin kolom itu muncul dari sisi luar bangunan, kita bisa mengoffsetnya dengan mengaktifkan cardinal point agar dia rata luar. Nah, efeknya kemana? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba modelkan. Dalam hal ini saya akan menggunakan program SAP 2000. SAP 2000 versi 24. Mari kita jalankan dan buat sebuah model sederhana sehingga kita mengerti apa perbedaan dari model yang default yang biasa kita modelkan selama ini dan model yang mungkin kurang lebihnya sesuai dengan keinginan kita, ya istilahnya baloknya rata plat atau kolomnya rata pinggir. Dan anyway, kita buat new model. Kita sesuaikan aja dulu pakai kilogram meter. New model.
pilih dua dimensi aja. Untuk contoh, nomor story 2, nomor mobile, bandwidth 6 meter, story height meter. Oke. Kita define material. Pelaksanaan aja. Oke, biarin aja dulu. Hanya untuk sampel. Kita gambarkan. Kita assign. Kita pilih assign. Oke. Kita pilih kolom. Assign. Oke. Kita pilih join. Kita pakai jepit aja, jepit semua. Oke, pemodelan sederhana sudah saya selesaikan. Kita coba kita analyze. Kita buat load STL bermati tambahan. Kita nanti inputkan yuk. Oke. Nah, di sini kita kasih preload gravity aja, STL. Nah, global modifier global set. Kita satuannya kilogram, coba kita kasih 150. Oke. Sign, download, SDL, kita kasihkan 250.
Nah, jika kita lihat, bisa kita lihat bersama-sama bahwa kondisi default sebuah analisa perhitungan dia akan mengacu pada garis-garis analistik berdasarkan as dari elemen tersebut. Nah, bisa kita lihat, bisa dibayangkan portal balok kita naik. Nah, nanti kita coba dulu untuk analisa apakah berhasil. Run. Modal kita dan run. Sudah run. Cek dulu momennya. Oke, dia udah turun. Kita cek pada beban mati tambahan. Oke, standar sesuai dengan yang kita inginkan. Beban bekerja arah gravitasi. Oke. Sekarang kita coba membandingkan jika kita menggunakan cardinal point terhadap balok. Yang saya inginkan adalah merepresentasikan kondisi bangunan bahwa balok ini akan rata dengan plat setiap level-levelnya. Oke, kita mulai. Kita supaya ada perbandingan, kita replicate. Lupa saya. Kita undo dulu, unlock. Mari kita replicate bangunannya. Karena kita portal bidang arah X, kita coba buat 18 meter. Nah, oke. Sekarang kita akan melakukan cardinal point terhadap balok. Kita pilih aja, karena ini hanya sebuah contoh sederhana, sobat. Kita hanya mencoba ingin membandingkan hasil dari permodelan antara default dan elemen balok yang kita offset. Nah, sobat-sobat bisa memilih assign, frame, dan kita menuju pada insertion point. Insertion point adalah cardinal point, sama ya kawan-kawan kalau tidak bicara CSI. Nah, defaultnya dia centroid. Bisa kita lihat bahwa ini adalah as. Kita coba pindahkan, kalau dia menuju ke bawah kita pakai top to center. Kita coba aja gimana hasilnya. Nah, ini kita biarkan dulu, kita jangan uncheck, karena dia don't transform frame stiffness for offset from centroid. Artinya kalau kita nanti kita cek apa bedanya, tapi setahu saya kalau kita uncheck dia hanya visual saja turun, tapi hitungannya akan sama seperti yang di default. Mari kita jangan uncheck dulu, kita apply. Nah, sobat-sobat bisa lihat kondisi dari asnya akan di atas. Bisa kita lihat nih as.
baloknya udah turun. Mari kita save, coba kita analisis, run. Ke situ dia. Oke. Nah, kita lihat perbedaannya. Kita tampilkan value, lihat aja ya. Oke. Nah, di sini kita lihat momen lapangan balok 675 kg meter, 603, nggak tahu koma apa, 613, 10274 minus negatif 675, 613 sama 675, 613, 675, 613 di kondisi building sama. Gak susah ya ini. Sebentar kawan, sabar. Saya mau nge-zoom aja. Oke, saya zoom. Nah, saya ini ingin melihat ini dulu yang di window sebelah kiri, model cardinal point. Terus yang di kanan saya lihat ini yang default. Nah, saya ingin lihat angkanya. Show values. Oke, nah. 694 untuk momen positif. Di sini yang default 675, tidak lebih besar. Momen negatif minus 1274, sedangkan yang cardinal point minus 1299. Berarti ada perbedaan kawan antara yang kita menghitung mengikuti as balok dan jika kita mencoba untuk memodelkan bangunan sesuai yang menurut saya kenyataan lapangan adalah dia akan rata. Berarti balok kita offset ke bawah turun, dia akan ada perbedaan momen. Yang ini mungkin bicara 20 kg perbedaan deviasinya. Dan bagaimana jika kita melakukan sebuah analisis dengan permodelan yang lebih kompleks, itu akan membuat sebuah perbedaan lagi. Nah, itu kembali pada judge engineering kawan, mau yang konvensional sesuai apa yang telah kita dapatkan di bangku kuliah, atau kita membuat sebuah model yang sekiranya mendekati tampilan apa yang nantinya akan kita bangun. Mari kita coba lagi jika saya
ingin fitur dari cardinal point itu tidak saya uncheck. Nah, saya kembalikan dulu ke centroid. Defaultnya adalah sebelum centroid. Nah, coba kita lihat. Oke. Terus kita samakan dia top center, tapi ini kita coba uncheck. Berarti kita uncheck, berarti kita tidak memindahkan kekakuan dari balok tersebut ke topnya. Artinya perhitungan hanya modelnya saja yang divisualisasikan ke bawah, tapi gaya tetap mengikuti default. Kita coba oke. Benar apa enggak yang seperti saya katakan. Ini kok gini dia naik dia, berarti ini kurang turun. Top center. Oke. Nah, terus berarti kita analisis run now. Bisa kita lihat kawan, kalau yang di kanan kita pakai yang normal, kiri bisa saya, mohon maaf, kita yang di kanan layar kita pakai yang cardinal point, tapi ini udah kita uncheck ya. Kita lihat hasilnya. Nah, kawan-kawan bisa lihat angkanya sama, 635, 635, 675, 675, 675, 675. Sama kawan-kawan, sama 11, 11, minus 11 ya. Sama. Artinya apa? Artinya si software sudah mengasih kita pilihan. Kita hanya bisa membuat model mengikuti lapangan, mengikuti kekakuan dari matrix stiffness yang dipindah, mengikuti cardinal point, atau hanya visual saja. Nah, itu kembali pada kita, tapi kalau saya lebih condong untuk mengikuti apa yang merepresentasikan elemen di lapangan. Balok tetap saya akan turunkan, kolom saya tarik ke dalam. Tentu ini kembali pada keputusan kita masing-masing, karena sesuatu yang kita modelkan itu merupakan sebuah metode pendekatan, mau arah asumsi apa yang kita ambil, kan begitu kawan-kawan. Oke kawan-kawan, untuk video cardinal insertion point dengan program SAP 2000 saya cukupkan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih. Salam engineering.